Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arsano, pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang topik ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan. Topik ini kita bagi jadi 3 subtopik, yaitu ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan, serta manusia dan lingkungan hidup. Pada bagian yang pertama kita akan bahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu merupakan sistem hubungan antara makhluk hidup, yaitu biotiknya, dengan lingkungannya, yaitu abiotiknya. Komponen dari ekosistem, melihat dari definisi tentang ekosistem, maka kita bisa melihat bahwa komponennya terdiri dari komponen abiotik, komponen yang tidak hidup, dan komponen biotik atau komponen hidupnya. Contoh ini adalah satu ekosistem alam yang terdiri dari komponen biotik, komponen yang hidup, dan komponen abiotiknya. Komponen biotiknya itu hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Sementara komponen abiotiknya diantaranya adalah sinar matahari, kemudian air, kemudian iklim, dan lain-lain. Sehingga di dalam ekosistem alami seperti itu akan ada aliran energi dan aliran materi. Aliran energi yaitu energi matahari. Pertama, energi matahari akan melewati tumbuhan sebagai komponen yang pertama. Tumbuhan menangkap energi matahari, kemudian diubah melalui kegiatan fotosintesis di dalam tumbuhan, sehingga energi itu akan dilewatkan dari matahari ke tumbuhan. Kemudian dari tumbuhan, energi itu akan lewat menuju ke konsumen pertama. Misalnya di sini adalah konsumen pertamanya adalah hewan kelinci, ini sebagai konsumen pertama. Kemudian energi dan materi itu akan lewat lagi ke konsumen kedua. Misalnya dalam contoh ini adalah rubah. Kemudian energi itu akan lewat jika hewan dan tumbuhan itu mengalami mati, gitu. Sehingga energi dan materinya itu akan lewat kepada organisme pembusuk yang ada di dalam tanah. Kemudian energi dan materi itu akan lewat kembali, ditangkap kembali oleh tumbuhan sebagai pengguna materi dan energi itu. Nah, dengan demikian di dalam satu ekosistem itu akan ada aliran energi dan juga materi. Jadi materi dan energi itu akan berinteraksi satu sama lain. Sehingga sekali lagi yang namanya ekosistem itu adalah sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu komponen biotiknya, dengan komponen abiotiknya, yaitu energi dan materi. Itulah definisi dari satu ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu akan terlihat ada hubungan saling makan-memakan. Hubungan makan-memakan yang dikenal sebagai hubungan kalau dia bentuknya adalah yang sederhana menyerupai satu garis lurus, itu dikenal sebagai rantai pangan. Misalnya kita lihat dimulai dari matahari sebagai penyedia energi dan penyedia energi, kemudian akan lewat melalui kepada tumbuhan dimakan oleh kelinci, kemudian dimakan oleh rubah. Itu adalah sebuah rantai makanan yang melewati beberapa tingkatan tropik istilahnya, beberapa tingkatan makhluk hidup yang memakannya. Misalnya kita lihat bahwa energi itu berasal dari semua energi berasal dari matahari. Matahari kemudian ditangkap oleh tumbuhan, kemudian diolah melalui kegiatan tumbuhan, yaitu kegiatan fotosintesis. Kemudian
Karena tumbuhan itu sebagai makhluk yang memproduksi, maka dikenal dengan istilah produser. Kemudian tumbuhan, energi yang terdapat di dalam tumbuhan itu kemudian akan dilewatkan atau ditangkap atau dimakan oleh organisme yang lain, seperti dimakan oleh ulat, dimakan oleh lebah, dimakan juga oleh rayap. Energi kemudian dilewatkan kepada hewan-hewan yang memakannya itu. Nah, karena hewan-hewan itu sebagai pengguna energi yang pertama, itu lebah, ulat, kemudian rayap, yang menggunakan energi yang pertama yang berasal dari makanan dari tumbuhan, maka dikenal dengan istilah konsumen primer. Ini adalah konsumen primer, ini konsumen primer. Beberapa konsumen primer ini mempunyai predator yang memakan konsumen primer itu. Jadi misalnya adalah apit dimakan oleh ladybird. Kemudian sehingga sejauh ini terlihat bahwa energi dalam rantai pangan itu berupa satu garis lurus, itu dari matahari, tumbuhan, kemudian serangga pemakan tumbuhan, kemudian hewan pemakan hewan yang lebih kecil. Sehingga terlihat sebagai satu garis lurus saja atau sebagai rantai pangan. Namun demikian dalam kenyataannya hubungan makan-memakan itu tidaklah sesederhana itu, tapi kompleks sekali, karena rantai makanan itu saling sambung menyambung satu sama lain, saling berhubungan atau saling beranastomose, membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Misalnya ladybird ini dan apit ini dimakan oleh burung. Kemudian burung yang lebih kecil dimakan oleh burung yang lebih besar. Burung yang besar ini juga memakan kelinci, kemudian tikus, rubah ya, memakan tikus. Nah, sehingga rantai makanan yang tampak sederhana itu saling sambung menyambung. Peristiwa saling makan-memakan yang saling berhubungan ini dikenal dengan istilah jaring-jaring makanan. Seperti itu terlihat bahwa belalang yang memakan rumput-rumputan, makan tumbuhan, kemudian dimakan oleh organisme yang lebih tinggi, kemudian dimakan oleh ular juga dimakan oleh burung. Burung ini tidak hanya makan ular, tapi juga makan tikus. Sehingga ini terlihat sebagai satu jaring, sebagai satu rantai pangan yang saling berhubungan. Ini rantai pangan dari jangkrik, kemudian tikus, kemudian burung, itu satu lurus. Kemudian dari sini dari rumput, lalang, tikus, kemudian ke ular, itu satu garis lurus. Namun demikian, ya, ini dari tikus ini bisa ke ular, bisa juga ke burung, sehingga tampak seperti jaring. Ular juga bisa makannya bisa dari tikus, bisa juga makannya dari kodok, sehingga dia seperti jaring yang saling berhubungan satu sama lain. Peristiwa saling makan-memakan yang berhubungan dikenal dengan istilah jaring-jaring makanan atau food web. Sehingga kita bisa lihat bahwa secara umum komponen dari ekosistem itu ada organisme pembusuk yang ada di dalam tanah, kemudian ada konsumen, ada produser primer, kemudian ada konsumen primer, kemudian ada konsumen sekunder, dan konsumen tersier, dan seterusnya. Itu adalah tingkatan-tingkatan
di dalam satu ekosistem. Jadi sekali lagi, ekosistem itu adalah sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ekosistem itu kita lihat bahwa dia beroperasi di dalam satu biosfer, yaitu bumi di mana makhluk hidup itu berada. Itu adalah ekosistem. Kemudian ekosistem ini disusun juga oleh adanya yang namanya komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari makhluk hidup yang terdiri dari beberapa jenis. Misalnya di gambar ini adalah komunitas dari kumpulan dari hewan, rusa, kemudian ada burung, ada tumbuhan, ada rumput, dan juga hewan-hewan yang lain. Itu adalah tingkatan yang lebih rendah dari ekosistem. Kemudian tingkatan yang lebih rendah dari ekosistem, dari komunitas adalah yang namanya populasi. Populasi yaitu kumpulan dari makhluk hidup yang sejenis. Ini adalah kumpulan dari rusa, kumpulan dari burung, kumpulan dari tumbuhan, itu akan membentuk yang namanya ekosistem, membentuk namanya komunitas. Kemudian tingkatan yang paling rendah itu adalah individu atau organisme. Satu individu itu akan kumpulan-kumpulan dari individu atau organisme akan membentuk populasi. Kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan dari satu komunitas akan membentuk sebuah ekosistem. Kemudian ekosistem ini akan ada di dalam satu biosfer yang tunggal, yaitu bumi. Itu adalah hierarki organisasi di dalam kehidupan alami. Itu adalah ekosistem. Nah, yang kedua kita akan bahas adalah sumber daya alam dan lingkungan. Apa itu sumber daya alam? Menurut pengertian dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, yang namanya sumber daya alam itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Jadi sumber daya alam itu dari unsur hidup dan non hidup yang kemudian bersatu membentuk sebuah ekosistem, yaitu sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sumber daya alam ini dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya bisa berupa mineral yang non metal maupun mineral yang metal. Mineral non metal itu seperti minyak, garam, fosfat, dan lain-lain. Sementara mineral yang metal seperti besi, uranium, aluminium, dan lain-lain. Sementara sumber daya alam yang dapat diperbaharui bisa berupa energi matahari. Ini disebut sebagai energi sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dengan satu asumsi bahwa energi matahari ini tidak pernah habis untuk dimanfaatkan. Kemudian energi panas bumi juga demikian akan tidak pernah habis untuk dimanfaatkan. Kemudian magma atau lava dari gunung berapi ini tidak pernah habis untuk dimanfaatkan. Kemudian energi angin juga tidak pernah habis. Kemudian energi pasang surut air laut ini juga tidak pernah habis, tidak akan pernah habis, ya, sehingga bisa tersedia sepanjang waktu. Demikian juga biogas dari semua makhluk hidup yang menghasilkan biogas. Demikian juga biomasa dan juga tumbuhan dan hewan ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pada hakikatnya tumbuhan itu bisa direkayasa, hewan juga bisa direkayasa sehingga dapat menghasilkan
produk-produk sesuai dengan keinginan dari manusia. Itu adalah golongan dari sumber daya alam. Namun demikian, Indonesia ini dikenal sebagai negara megadiversity bersama 11 negara lainnya, diantaranya adalah Brasil, Meksiko, Kolombia, Ekuador, Peru, Zaire, Madagaskar, Cina, India, Malaysia maupun Australia. Namun demikian, kekayaan itu dianggap tidak mampu mendukung kesejahteraannya. Sehingga ada satu paradoks bahwa apakah benar bahwa negara yang kaya sumber daya alam adalah negara yang menerima kebutuhan sumber daya alam. Seolah-olah ini mengatakan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam kalah dengan negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam. Seperti Singapura yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi kesejahteraannya jauh lebih tinggi daripada negara-negara Asia khususnya di dunia. Demikian juga kalau kita lihat bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan sumber pangan. Namun demikian, Indonesia menjadi negara importir pangan, seperti importir garam, importir susu, importir buah lokal, kemudian beras, kemudian bawang putih, kemudian kedelai, dan juga gandum. Itu juga menjadi barang-barang yang impor, padahal Indonesia adalah negara yang sumber kaya dengan sumber pangan. Karena itu maka perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam secara serasi dan selaras hingga tersedia sepanjang waktu. Prinsip dari pengelolaan sumber daya alam ini adalah melihat dari aspek sudut ekonomi, kemudian juga harus mempertimbangkan dari aspek hukum atau politik, dan juga menggandeng kekuatan-kekuatan non formal, dan tentu saja adalah harus melihat dari aspek ekologi. Karena pada hakikatnya sumber daya alam itu adalah kebutuhan yang harus tersedia sepanjang waktu sehingga perlu dikelola. Ya. Perlu dikelola. Ketika mengelola itu maka harus mempertimbangkan dari aspek ekonomi. Maka setiap perubahan dan setiap penggunaan sumber daya alam itu harus dihitung wilayah ekonominya. Pengelolaan sumber daya alam itu tidak hanya melihat dari faktor ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan politik. Karena pada hakikatnya pengelolaan sumber daya alam itu adalah melibatkan kepentingan dua pihak, yaitu kepentingan kelompok pelestari sumber daya alam dan kelompok kapitalis yang kadang-kadang mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kelompok-kelompok pelestari lingkungan, sehingga selalu akan ada konflik kepentingan di mana kekuatan-kekuatan kapital akan cenderung mempengaruhi hukum, sehingga seringkali pengelolaan sumber daya alam itu menjadi mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Karena itulah maka kekuatan-kekuatan non formal ini seperti kekuatan LSM, kelompok-kelompok masyarakat ini menjadi kekuatan yang perlu digandeng ketika pengelolaan sumber daya alam. Dan tentu saja aspek ekologi ini perlu dipertimbangkan karena pada hakikatnya sumber daya alam itu mempunyai kemampuan yang terbatas, kemampuan pemulihan yang terbatas, sehingga perlu diperhatikan aspek-aspek ekologinya. Ya, karena itulah maka setiap sumber daya alam itu perlu dinilai secara ekonomi. Penilaian sumber daya alam itu bisa, nilai ekonomi itu bisa nilai penggunaan, nilai penggunaan dan maupun nilai non penggunaan. Nilai sumber daya alam itu yang penggunaan itu bisa direct use value atau penggunaan langsung,
dan indirect use value. Direct use value misalnya adalah penggunaan sumber daya alam secara langsung, misalnya penggunaan penangkapan ikan yang ditangkap kemudian dijual sehingga akan mempunyai nilai ekonomi, kemudian hutan kayu itu diambil kayunya sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sementara yang indirect use value itu seperti adalah penggunaan sumber daya alam yang tidak langsung, seperti manfaat dari ekosistem mangrove mampu melindungi daerah-daerah di pinggiran pantai dari ke erosi, abrasi, dan demikian juga terumbu karang yang mempunyai nilai ekologi yang mampu menyediakan rumah bagi ikan untuk memijah. Ini ada direct use value, yaitu berupa nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan langsung seperti ikan, kemudian hutan, kayu, yang itu bisa diperoleh nilai manfaat langsung. Sementara indirect use value berupa nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan secara tidak langsung dari sumber daya alam. Misalnya adalah fungsi ekosistem mangrove sebagai pemecah ombak, fungsi terumbu karang sebagai tempat bertelur atau memijah dari ikan-ikan karang. Itu adalah fungsi tidak langsung. Sementara fungsi option, fungsi pilihan, nilai pilihan itu berupa nilai ekonomi yang diperoleh dari potensi pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dari sumber daya alam di masa yang datang. Misalnya adalah dikenal dengan debt for nature swap, yaitu utang alam. Jadi negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi ini bisa mendapatkan dana dari negara-negara yang maju yang pembayaran hutangnya itu dengan menggunakan sumber daya alam. Artinya bahwa utang negara-negara yang mempunyai sumber daya alam itu akan dibayarkan oleh sebuah konsorsium dengan satu komitmen bahwa negara-negara yang mempunyai sumber daya alam bersedia untuk menjaga alamnya, misalnya hutan, sehingga hutan itu tidak ditebang, tapi di sisi lain negara-negara itu akan bisa mendapatkan dana sebagai kompensasi bahwa negara itu telah menjaga alamnya. Sementara negara-negara maju yang tergabung dalam sebuah konsorsium bisa menyediakan dana untuk membantu negara-negara berkembang. Nah, karena negara-negara maju dia tidak mempunyai hutan misalnya, sehingga bisa mampu mengurangi emisi karbon dari sumbangan oksigen dari negara-negara yang mempunyai hutan, yang mempunyai alam hutannya itu. Kemudian non-use value ini adalah diantaranya adalah bequest value, yaitu nilai warisan berupa nilai ekonomi yang diperoleh dari manfaat pelestarian sumber daya alam untuk kepentingan generasi yang akan datang. Misalnya adalah subak gitu, yang dimana subak ini adalah satu mempunyai nilai sistem tradisional masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan, serta berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Misalnya adalah ekosistem subak dengan prinsip Trihito Karanonya, konsep Trihito Karano. Subak itu adalah satu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosio-agraris religius yang merupakan kumpulan petani pengelola air di lahan sawah, di mana di dalam aktivitasnya selalu dilandasi dengan konsep Trihito Karano, yaitu konsep hubungan manusia anggota subak dengan Tuhannya, kemudian hubungan anggota subak manusia dengan anggota subak yang lain atau aspek hubungan, dan hubungan antara anggota subak dengan aspek pelemahannya atau aspek ekologi. Dengan demikian sistem tradisi subak ini akan berperan di dalam melestarikan sumber daya alam.
Itu adalah nilai warisan dari nilai sumber daya alam itu. Sementara nilai keberadaan atau existence value itu berupa nilai ekonomi yang diperoleh dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan sumber daya alam, terlepas dari apakah sumber daya alam tersebut dimanfaatkan atau tidak. Misalnya adalah keberadaan tumbuhan atau hewan langka, kemudian keberadaan tempat-tempat eksotik, unik dan eksotik. Jadi dengan adanya hewan-hewan langka, atau tumbuhan langka, atau tempat-tempat unik dan eksotik ini akan orang-orang akan bersedia untuk menyumbangkan sebagian dananya untuk melestarikan keberadaan hewan atau tumbuhan ataupun tempat-tempat eksotik itu. Dengan demikian, hewan, tumbuhan langka atau tempat eksotik ini akan mempunyai nilai ekonominya. Itu nilai sepanjang ini akan tetap ada, tetap eksis, maka ini akan ada nilai ekonominya. Itu. Nah, kemudian pokok bahasan yang lain adalah manusia dan lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi yang namanya lingkungan hidup itu adalah satu ruang dengan semua benda yang ada di sekitarnya, daya atau energi, keadaan, dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk juga manusia dan perilaku manusia yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu adalah definisi dari lingkungan hidup. Nah, kemudian peran manusia terhadap lingkungan itu, manusia sebagai makhluk yang dominan. Manusia itu dapat mempengaruhi lingkungan hidup dengan akal dan budinya. Manusia dapat mengelola lingkungan hidup dan dapat juga merusak lingkungan hidupnya. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang dominan secara ekologi. Manusia kedua adalah manusia sebagai makhluk yang pembuat alat. Jadi dengan alat ini manusia mampu mengubah lingkungan alam. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, pada zaman purba manusia belum mampu membuat alat untuk membuat api, bantuan membuat api. Kemudian zaman berkembang manusia membuat alat untuk memecah biji-bijian. Kemudian semakin berkembangnya peradaban, maka manusia mampu membuat alat-alat transportasi seperti kendaraan. Ini adalah kendaraan yang pertama yang dibuat di tahun 1885. Kemudian manusia juga mampu membuat alat-alat yang lebih canggih. Jadi dengan alat-alat inilah maka manusia bisa mengubah alam lingkungannya. Yang ketiga adalah manusia pada hakikatnya dikatakan sebagai makhluk yang perampok, karena semuanya untuk orientasi ekonomi. Manusia mengubah alam untuk kegiatan pertanian, manusia melakukan kegiatan budidaya ternakan, manusia mengubah alamnya untuk kegiatan pertambangan, manusia menangkap ikan. Pada hakikatnya adalah untuk orientasi ekonomi. Yang ketiga adalah manusia sebagai penyebab evolusi, penyebab perubahan, karena manusia akan cenderung memelihara hewan atau tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Sementara hewan-hewan atau tumbuhan yang tidak mempunyai nilai ekonomi cenderung akan dihilangkan. Sehingga lama-lama akan terjadi perubahan atau evolusi. Kemudian manusia juga cenderung memasukkan jenis-jenis baru yang mempunyai nilai ekonomi ke tempat-tempat tertentu. Dan manusia juga melakukan perubahan terhadap kondisi lingkungannya, sehingga akan terjadi perubahan. Manusia adalah penyebab dari perubahan atau evolusi. Yang keempat adalah manusia dikatakan sebagai makhluk pengotor, karena dalam aktivitasnya akan selalu dihasilkan limbah dari kegiatan itu. Limbah
kemudian dihasilkan asap, dihasilkan sampah, sehingga cenderung akan mengakibatkan perubahan dari lapisan ozon di bumi, sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global di bumi. Kemudian masalah kependudukan dan lingkungan hidup, jumlah manusia ini akan terus meningkat sejalan dengan deret ukur. Sementara jumlah sumber daya, yaitu makanan, akan meningkat sejalan dengan deret ukur. Jadi adalah sebuah ramalan dari Thomas Herbert Malthus, dengan kata lain bahwa jumlah makanan atau sumber daya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia selalu akan ketinggalan, selalu akan lebih sedikit daripada peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan meningkat dengan cepat sekali, sementara jumlah makanan atau sumber daya akan meningkat tidak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu memecahkan masalah itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lagi, terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.